Magelang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk junjungan kita dari PPS Kejaksaan Agung Bandung yang menindaklanjuti yang itu. Nah, kemudian dari pihak UNESCO, insya Allah nanti bulan Maret itu mereka turun. Nah, itu nanti kan di sana bisa kita sama-sama ngecek. Kalau memang ada penyimpangan, ya orang UNESCO ada di situ biar dia ngomong, oh ini penyimpangan, gitu loh. Nanti biar ada tindakan untuk pengelolanya. Jadi mungkin itu Pak yang sebagian yang bisa kami sampaikan. Intinya kami, saya berdasarkan perintah Pak Kajari, bersama teman-teman CPM, insya Allah kami bersama Bapak Ibu semua. Insya Allah kami tidak berpikiran macam-macam. Seperti yang sampaikan Bapak, kalau ada penyimpangan, mohon maaf, kemarin ada informasi Pak yang dimintain uang. Kalau pindah ke tempat baru disuruh bayar sekian puluh juta. Pak Kajari sudah menyampaikan kalau ada yang menyimpang tindak. Intinya seperti itu. Karena kemarin dari pihak terkait, TWC segala macam itu tidak mengatakan itu, tidak ada. Bahkan mereka, mohon izin Pak, kami juga sempat menyampaikan karena kami benar-benar peduli dengan Bapak Ibu semua. Bagaimana kalau misalnya dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun pertama teman-teman ini tidak usah bayar sewa, digratiskan dulu selama 1 tahun, karena kan ibaratnya masih menata lagi, kan pindah dari tempat lama ke tempat baru itu kan perlu proses, perlu adaptasi. Nah itu makanya kami sampaikan juga kemungkinan seperti itu kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi kami di sini memediasi juga berupaya memperjuangkan lah hak-haknya jenengan itu juga jangan sampai disolimi, juga kepentingan pemerintah juga bisa terlaksana. Intinya kami berdasarkan perintah Pak Kajari berusaha untuk memediasi yang terbaik seperti itu Pak. Jadi itu kita sudah lihat paparan tadi satu, yang kedua dari Ketua Tim JPN sudah menjelaskan pula. Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu kita sekali bersama. Yang pertama tentunya pembangunan pasar buruh ini harus menjadi wadah bagi para pedagang juga, salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, tentunya hal-hal yang tadi disampaikan Pak Jima teman-teman, tentunya kan kita tampung dan kita akan ini kan ke teman-teman TWC biar mereka tahu keadaannya seperti apa yang diinginkan oleh para pedagang, ya kan. Terus yang kedua masalah hal kenyamanan dan lain sebagainya, tentunya kan ini sering berjalan dengan sosialisasi harus bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yang menarik dari tadi Pak Yanto bilang seperti itu, marilah kita sama-sama mengawasi. Ya kan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kalau ada pengaduan mungkin kita tindak lanjut, tapi benar-benar yang valid. Setidaknya ya bisa mengingatkan atau mengindikan, oh ternyata selama ini kita seperti ini, kan seperti itu. Tapi saya mohon jangan sangat, ya kan. Ini kan ada hal proyek strategis nasional, ya toh. Artinya ya kita buanglah ego masing-masing. Sepanjang bapak-bapak yang di pedagang ini bisa terakomodir harapannya, kan tidak ada salahnya kita menerima. Kalau selama masih terakomodir, ya kan. Masalah peningkatan taraf hidup yang baik kan seperti itu. Kalau hal, nah makanya nanti ada sosialisasi besar di situ. Tapi nanti jadi masing-masing PUN mengatakan, oh gini loh bentuknya, jalurnya seperti ini. Oh ini loh bentuknya, masuk keluar seperti ini. Ini loh, tadi ada yang bilang, oh seperti itu lapaknya, bukan lapak ya, kiosnya kayak kandang burung. Tadi saya ada yang mau seperti itu. Kan nanti bisa dijelaskan kenapa seperti itu. Kan itu ya. Kenapa bisa 2 lantai? Kan seperti itu. Nanti ada bagiannya sendiri yang ngomong, ya kan? Terus nanti dari pemerintah provinsi, ya kan?
dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa. Terus bagaimana nanti untuk penampungan sementaranya? Bisa seperti itu juga. Bagi hasilnya seperti apa? Ya, jadi teman-teman proaktif ngomongnya seperti itu. Tapi sarannya kalau mau dikelola bersama harus tadi berbadan hukum supaya kita legalnya ada gitu. Jadi memang ini serba apa ya? Serba ditarik. TWC itu sama pemerintah pusat pengennya kan cepat gitu. Tapi saya bilang bisa cepat, tapi minimal teman-teman yang para pedagang ini terakomodir harapannya. Mereka pasti ngikut. Yang penting bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat gitu. Ya toh? Nah, katakanlah harus nanti kan tadi ada UNESCO data, kesempatan Pak Yanto bisa ngomong, ya kan? Kita bisa itu juga dengan UNESCO tadi ya, masalah surat tadi kan dia penasaran juga saya gitu seperti itu. Bisa kita diskusi di sana, ya kan? Nah, untuk ke sana, ini Pak Presiden mau kesini segala macam. Tapi yang penting Bapak Ibu sama pihak TWC atau pihak lain tidak ekosektoral. Bisa kita istilahnya meredam. Semuanya untuk kepentingan masyarakat luas. Baik Bapak Ibu juga di sini maupun juga kepentingan negara pun terwakili. Tapi tidak meniadakan kepentingan masyarakat di sini. Betul kata Pak Yanto, saya punya setahun 2 tahun di sini, tapi kan saya masih lama di sini. Saya tidak mau meninggalkan ada hal yang menjadi idola. Tugas. Ketika saya tinggalkan, tetap adem, tetap enak. Meningkatkan taraf hidup rakyat kan masyarakat kan tidak langsung 100% enggak, tapi bertahap. 10%, 20% bertahap seperti itu. Makanya kita usaha seperti itu. Tapi minimal sosialisasi ini terus terang kita tinggal Pak. Marah saya juga tanya nih. Makanya saya tahu dari sini. Iya, saya kan tahu video dari kejaksaan dari para pedagang. Berarti ini investigasi terkait setelah kepentingan di luar. Nah, investigasi panjenengan itu sudahkah juga di lokasi pembangunan Pak? Sudah, saya sudah ke sana. Sudah lihat terus. Jadi kemarin kan ke sini. Saya ini sosialisasi pun bermasalah sebenarnya itu karena teman-teman tidak dilibatkan. Kemana ada istighosa? Nama saya Pujianto Pak. Saya juga membersamai rekan-rekan. Kebetulan saya juga punya lapak bias di sana Pak. Di sini saya sedikit ingin matur kepada panjenengan itu agak berbeda Pak. Yang tadi kan rekan-rekan yaitu keterkaitan keluh kesah segala sesuatu terkait perekonomian Pak. Nah, ketika pembangunan taman pasar seni itu manfaat ataupun tidaknya, mari kita kaji bareng-bareng Pak. Yang saya ingin sampaikan adalah teguran dari UNESCO Pak. Kebetulan kami punya surat tersebut Pak. Teguran dari UNESCO Pak. Nanti kami minta ya data-datanya bisa copy sama saya. Oke Pak, nanti ini data sebenarnya kan memang saya ibaratnya berusaha untuk mendapatkan sebuah data-data itu Pak. Karena saya mengacu waktu Kementerian BUMN belum diganti Pak, waktu ini Pak. Waktu itu kami bertemu di Hotel Babaran Pak. Itu memang saya sampaikan regulasi, aturan Pak. Aturan bahwasanya di Kabupaten Magelang itu diatur di Perda Kabupaten 2011 nomor 5 Pak. Yaitu terkait tata ruang Pak. Terkait tata ruang. Nah, di sini terkait tata ruang itu saya sampaikan. Di Borobudur itu Bapolres yang ada sekecamatan Borobudur mayoritas pelanggaran tata ruang. Disinilah adalah konspirasi BUMN dengan masyarakat itu tidak akan pernah mengindahkan sebuah aturan Pak. Itu landasan saya berbicara dengan Kementerian BUMN yang pertama kali adalah terkait Bapolres Pak. Di situ pun kami akan duduk bareng dengan stakeholder ataupun Forkopimda pun kami siap ketika terkait tata ruang Pak. Nah, terkait dengan kajian Perpres 54 ataupun 58 sudah barang tentu pembangunan pasar seni Pujon itu ada sebuah kajian tersendiri Pak yang mengacu di Perpres 54 pasal 22 yaitu SP1 dan SP2 itu adalah kawasan lindung Pak. Ketika kawasan lindung itu mengacu di KDJB kawasan dampak cagar budaya Pak. Sudahkah ada persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya itu akan dibangun pasar seni Pak? Itu yang pertama. Nah, yang terkait mengkaji apa yang menjadi surat dari UNESCO ke pemerintah Indonesia yang tertuju di DWCB yaitu terkait AMDAL Pak. Nah, terkait AMDAL itu saya ada rangkumannya semua Pak.
apakah itu sudah ada persetujuan lingkungan dari Pak Bupati. Nah, ketika kita mengacu ke pola ruang ataupun tata ruang, itu kan perlu kajian, Pak. Jangan serta-merta BUMN ataupun pusat itu memaksakan kehendak untuk membangun hal tersebut. Salah satu contoh, Pak, Kabupaten Magelang itu terdiri dari 21 kecamatan, Pak. Borobudur itu masih masuk termasuk kecamatan yang termiskin, Pak. Nomor 13 atau berapa itu, Pak? Nah, di situ, Pak. Nah, ketika di situ mengacu ke UMKM, otonomi daerah, Pak. Otonomi daerah yang mana ya ditingkatkan dengan adanya pembangunan besar-besaran itu, Pak. Logika kita berpikir, Pak, ini di musim hujan, Pak. Ketika musim hujan, jalan apa, Bu? Jalan kamu ya. Mendang Kamulan dan seperti itu pun terjadi penembakan dari got, Pak. Itu menimbulkan banjir, Pak. Saya barang bukti video ada, Pak. Sampai saat ini pemerintah pun akan mendiamkan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah Kabupaten Magelang itu tidak mendapatkan PAD Kabupaten Magelang, Pak. Pendapatan asli daerah, Pak. Sedangkan TWCP sudah barang itu melakukan sebuah CSR bina lingkungan, Pak, dari semua aset penjualan tiket tersebut, Pak. Itu kan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan lingkungan, Pak. Pada khususnya ibadah orang-orang Kabupaten Magelang, Pak. Dari statistik kecamatan Borobudur masih termiskin, logika kita berpikir, Pak. Buat apa kita dibangun besar-besar ternyata tidak meningkatkan ekonomi, Pak? Kalau kok saja, Pak, boleh pandangan proyek. Sudah barang tentu pandangan dari kejaksaan punya intelijen tersendiri, Pak. Mari adu data dengan saya, Pak. Karena saya yakin, Pak, saya orang lapangan, Pak. Ketika saya berbicara terkait anggaran tata ruang, salah satu contoh Hotel Sangkara, Pak, Hotel Nayala, Pak, itu adalah di atas tanah purba, Pak. Itu pun dibangun, Pak. Nah, disinilah penegakan hukum yang harus kita prinsipkan di sini, Pak. Seperti saya sepakat dengan saudara kami di sini. Ketika pemerintah sendiri mengajari masyarakat untuk melanggar hukum, sedangkan para pejabat pemerintah, ASN, TNI, Polri itu kan disumpah untuk taat hukum, Pak. Kami selaku masyarakat tidak pernah disumpah untuk taat hukum. Kan seperti itu. Nah, ketika kita dicontohkan sesuatu hal yang regulasinya tidak jelas, regulasinya hanya memaksakan kehendak dari pihak pusat, jangan sampai kita ibaratnya bukan tekenannya pusat, tapi diri korban wong pusat. Ya. Ini realita yang kita hadapi di lapangan, Pak. Karena seperti itu, Pak. Karena keterkaitan dengan adanya taman pasar seni tujuan itu, Pak, itu di Perpres 58 kurang lebihnya seperti ini, Pak. Bangunan pun ketinggian harus diatur, Pak. Dan pembangunan itu pun ada aturannya permanen ataupun yang bernuansa seni, Pak. Kan itu, Pak. Nah, kita salah satu contoh saja, Pak. Apakah amdalnya itu sudah jelas? Apakah sudah ada, Pak? Karena saya insya Allah punya regulasinya, Pak. Apakah amdalarinya juga jelas? Apakah itu sudah ada? Kan seperti itu, Pak. Ya, yang menjadi pertanyaan kami dengan para pedagang, waktu itu jajaran pemerintah desa itu menolak selang setengah bulan mengiyakan, Pak. Kan seperti itu, Pak. Nah, maka di dalam Mendagri menurut dalam negeri, Pak, itu kan juga ada ketentuan yang namanya penlok. Penetapan lokasi itu sudah sesuai apa tidak dengan tata ruang, dengan regulasi peraturan daerah, provinsi ataupun pusat. Itu di situ kan ada 3 tanah, Pak. Tanah Pemda, tanah Pemkot desa, dan tanah masyarakat, Pak. Sudahkah regulasi itu sesuai ketetapan yang diatur dalam sebuah perundang-undangan, Pak? Karena saya yakin, Pak Kades itu ketika akan ditemui oleh Karang Taruna selalu menghindar, Pak. Karena memang tidak ada sosialisasi dengan pihak masyarakat yang terutama para pedagang Borobudur ini pengen sebenarnya taraf hidupnya meningkat, ya. Tentunya gitu, taraf hidup meningkat, ya kan. Apalagi nanti dikaitkan tadi dengan COVID, kemudian ditambah dengan proyek ini, ya kan. Pengen taraf hidup meningkat dari yang sebelumnya, sama sejahtera, itu satu. Yang keduanya, kalau saya rangkum, ketika ini sudah mulai bergerak pemerintah pusat atau daerah, ternyata di sini
sosialisasi kurang maksimal. Tidak ada. Langsung. Aku kan mediator, bukan bodoh. Sosialisasi ada, cuma kurang maksimal. Setelah kue di jalanan baru sosialisasi. Ya berarti, nah kita bedah lagi di sini. Ya, sosialisasinya itu berupa apa Pak Jimmy? Apa dikumpulkan para pedagang tuh, kemudian datang, kan bentuk sesuatu banyak, ya kan? Apa dikumpulkan satu tempat, apakah ada surat dulu atau seperti apa, sehingga Pak Jimmy menyatakan, wah kami belum tahu seperti itu. Pasti kan ada komunikasi dulu di situ. Nah, sosialisasi ini dibungkus dalam apa? Apakah ada undangan sehingga dikumpulkan satu tempat atau bagaimana waktu itu? Ada undangan. Ada. Nah, berarti kan kurang maksimal. Sosial itu ada tapi kurang maksimal kan gitu. Artinya masyarakat tidak semua dilibatkan. Tahu pro ada sosial ini kaget lah kan seperti itu. Sosialisasi kurang maksimal, ya kan? Tapi sosialisasinya itu untuk di rumah kan? Iya, artinya kan kurang maksimal, sehingga masyarakat kaget kok langsung dirumahkan. Berarti kan harus komprehensif kan seperti itu. Ini loh ada kegiatan pasar seni, ya kan, melibatkan ini, tujuannya ini kan seperti itu. Nanti bapak ibu sementara ada pasar seni nanti dipindahkan kemana atau nanti masyarakat pasti bertanya-tanya apakah menjamin kalau ini dipindahkan akan meningkatkan taraf kemana? Nah, kan harusnya menjawab seperti itu, ya kan? Ini kan belum terjawab, ya kan? Nah, gitu, nah kan? Ya. Terus masalah regulasi tadi, ya kan? Apa benar dibentuknya pasar seni, dibangunnya pasar seni ini regulasinya sudah ada? Kalau sudah ada atau sudah produk, apa seperti apa, buktinya apa, kan gitu, ya kan? Nah, terus yang ketiganya kan selama ini bertanya-tanya, ya kan? Selama ini kan TWC yang ngelola nih, ya kan? Tentunya kan ini bersinggungan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lain-lain. Terus hasilnya kemana kan seperti itu? Kan tadi Pak Yanto seperti itu, ya kan harus jelas. Kalau memang hasilnya untuk siapa, tentunya kan hasil daripada ini ya masyarakat pun harus kena keimbasnya, bukan berupa uang langsung mungkin ya, tapi sarana prasarana, kan gitu, ya kan? Oke, 3. Terus yang 4. 5, tadi diharapkan juga masalah pembatasan, ya kan? Oke, Pak Jimmy dulu. Tapi saya tertarik dengan Pak Jimmy tadi bahwa ini kan harusnya kan dari kita, oleh kita, untuk kita, gitu. Artinya kalau emang ada aturan-aturan atau misalnya inisiatif yang dibuat oleh TWC agar melibatkan masyarakat, pedagang. Contoh masalah sandal tadi, kenapa sih yang dilibatkan kita juga kan bisa bikin seperti itu, tapi kan dibuat pelatihan-pelatihan. Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan taraf hidup yang di sana atau kemajuan TWC, pedagang dilibatkan, kan gitu, ya kan? Ya, oke, itu katanya. Terus yang terakhir, dalam hal pembuatan pasar seni atau buru-buru dan sebagainya, tentunya kan tadi yang Pak Yanto bilang harus ada hal-hal yang sesuai dengan regulasi, amdalnya bagaimana, ya kan, sehingga terjadi tadi penyumbatan got dan sebagainya kan di situ ya. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita sampaikan kepada pihak mereka, ya kan, jadi mereka mengerti orangnya seperti itu. Nah, namun saya minta berpikir begini Pak Yanto, kan ini kan tidak asal langsung mereka semuanya membangun ya. Paham Pak Yanto ya? Pasti ada alasan, apalagi maksud dan tujuan. Alasannya pasti kan ada persyaratannya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang tersumbat, belum masuk ke Pak Yanto atau teman-teman di sini. Makanya dari awal seharusnya kalau saya berpendapat, jadi ada komunikasi yang sangat intensif, ya kan? Kalau saya lihat kan teman-teman di sini kan sekedar istilahnya kita nih orang kecil, mohon maaf ya, kita nih orang pedagang,
ya wajar lah kalau kita meminta sesuatu yang lebih agar kita istilahnya bisa menaikkan taraf hidup, ya kan? Kan situ ya, ada orang tua, ada keluarga dan segala macam. Tapi kalau saya di sini dari Pak Yanto kan nambah masalah regulasi, Pak Jimmy juga sama, terus masalah AMDAL apa segala macam kan gitu ya. Jadi itu kan jadi bahan pertanyaan, apakah ini sesuai atau tidak kan seperti itu. Tapi lain Pak Yanto bilang ada UNESCO segala macam, ya kan? Ya, tentu kan harus dikomunikasikan juga, apa benar seperti itu, ya. Ya, ada tidak lagi apa gimana? Atau ya.